Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen, sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela. Ngeri. Kayak jangan pernah. Ya teman-teman, pengakuan dari Abang Gondong ini membuat orang sangat terharu dan terheran, karena dia mengerti ketika orang Kristen ya ketika memanggil Tuhan ya dengan sebutan Bapa. Nah teman-teman, mari kita lihat alasan kenapa orang Kristen itu ketika memanggil Allah atau Tuhan dengan sebutan Bapa. Mengapa Allah dipanggil Bapa? Saya mau bertanya, ini dari pertanyaan teman-teman, pertanyaan. Ada seseorang yang bertanya, katanya, saya mau bertanya, saya amat bingung. Satu, mengapa Allah dipanggil Bapa? Apakah mungkin Allah telah menikah dengan Maria sehingga terbentuk Yesus Isa Almasih? Padahal Allah menciptakan Yesus Isa Almasih dengan hanya satu ucap firman, dan apakah Yesus Isa Almasih merupakan anak Allah bila Allah menciptakannya hanya dengan sekali ucap firman? Terima kasih, saya tunggu secepatnya karena teman saya bertanya soal itu. Semoga dilindungi Allah. Reza. Nah ternyata pertanyaan ini dari Reza teman-teman. Dia bingung kenapa orang Kristen itu ketika memanggil Tuhan atau Allah dengan sebutan Bapa. Nah mari kita lihat jawabannya. Ya, Salam Reza. Satu, kita memanggil Allah sebagai Bapa pertama-tama karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Ketika para rasul yang bertanya bagaimana cara berdoa, maka Kristus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, dan dengan demikian memanggil Allah sebagai Bapa. Sebelumnya dalam khotbah di Bukit, Yesus mengajarkan agar kita berusaha untuk hidup sempurna sama seperti Allah Bapa yang di surga adalah sempurna. Nah, bisa dilihat di Matius pasal 5 ayat 48. Selanjutnya, layak kita sadari bahwa kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa sebab kita telah diangkat oleh Kristus menjadi saudara dan saudarinya melalui pembaptisan. Oleh sebab itu, kita dapat memanggil Bapa sebagai Abba Bapa. Ada di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan KGK 239 kalau bahasa iman menamakan Allah itu Bapa, maka ia menunjukkan terutama kepada dua aspek, bahwa Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia dan sekaligus kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih akan semua anaknya. Kebaikan Allah sebagai orang tua ini dapat dinyatakan juga dalam gambaran keibuan. Ada di dalam Yesaya pasal 66 ayat 13 dan juga Mazmur pasal 131 ayat 2 yang lebih menekankan imanensi Allah, hubungan mesra antara Allah dan ciptaannya. Dengan demikian bahasa iman menimba dari pengalaman manusia dengan orang tuanya yang baginya boleh dikatakan wakil-wakil Allah yang pertama. Tetapi sebagaimana pengalaman menunjukkan, orang tua manusiawi itu dapat juga membuat kesalahan dan dengan demikian menodai citra kebapaan dan keibuan. Karena itu perlu diperingatkan bahwa Allah melampaui perbedaan jenis kelamin pada manusia. Ia bukan pria, bukan juga wanita. Ia adalah Allah. Ia juga melebihi kebapaan dan keibuan manusia. Ada di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10.
Walaupun ia adalah awal dan ukurannya, Efesus pasal 3 ayat 14, Yesaya 49 ayat 15, tidak ada seorang Bapa seperti Allah. 3. Maka Allah disebut Bapa berkaitan dengan hakikat Allah yang menciptakan, mengasihi, memelihara, dan mendidik umatnya, yaitu kita semua, demi keselamatan kita. Kisah penciptaan Allah dapat kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat sampai 2. Kasih kebapaan Allah kita, lihat kisah anak yang hilang, ada di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Sedangkan Allah memelihara kita bisa dilihat di Lukas pasal 12 ayat 22 ayat sampai 24, dan mendidik kita seperti seorang ayah mendidik anaknya. Ya, bisa dilihat di Ibrani pasal 12 ayat 6. Jadi kebapaan Allah bukanlah untuk diartikan dengan Allah telah menikah dengan Bunda Maria. Ini adalah tanggapan yang sangat-sangat keliru. Allah adalah Sang Pencipta, dan Allah itu roh dalam Yohanes pasal 4:24, dan karenanya tidak kawin dan dikawinkan seperti halnya manusia ciptaannya, ada di dalam Lukas pasal 20 ayat 34-35. Bahwa karena besar kasihnya Allah memutuskan untuk mengutus putranya untuk menjadi manusia, yang bisa dilihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Tidak menjadikannya menikah dengan manusia, yang terjadi adalah roh Allah itu turun atas Bunda Maria, sehingga Bunda Maria dapat mengandung Kristus meskipun tanpa melibatkan benih seorang laki-laki. Hal ini dituliskan dalam kabar gembira malaikat Gabriel seperti tertulis dalam kitab suci, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Nah, alasan yang keempat adalah, namun bagi Yesus istilah Bapa memiliki arti yang sangat khusus dan tidak mungkin disamakan dengan hubungan antara kita atau umat ciptaannya dengan Allah Sang Pencipta. Katekismus mengajarkan, KGK 240, Yesus mewahyukan bahwa Allah merupakan Bapa dalam arti tak terduga, tidak hanya sebagai pencipta tetapi sebagai Bapa yang kekal dalam hubungannya dengan putranya yang tunggal, yang adalah putra hanya dalam hubungannya dengan Bapanya. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, ada di dalam Matius pasal 11 ayat 27. GKK 242, pengakuan para rasul itu dipelihara oleh tradisi apostolik, dan sebagai akibatnya gereja dalam tahun 325 pada konsili Ekumene pertama di Nisea mengakui bahwa putra adalah hakikat dengan Bapa, artinya satu Allah yang esa bersama dengannya. Konsili Ekumene kedua yang berkumpul di Konstantinopel tahun 381 mempertahankan ungkapan ini dalam rumusannya mengenai iman Nisea dan mengakui putra Allah yang tunggal sebagai yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dan Allah besar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Alasan yang keempat adalah, maka pernyataan Anda, padahal Allah menciptakan Yesus Isa Al-Masih dengan hanya satu ucapan firman. Dan apakah Yesus Isa Al-Masih merupakan anak Allah yang bila Allah menciptakannya hanya dengan sekali ucap firman? Ini keliru. Ya, ini pertanyaan yang atau jawaban yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan yang dari atas tadi, teman-teman. Katanya ini keliru. Ya, Allah tidak menciptakan Yesus dengan firman-Nya, dan Yesus bukanlah ciptaan Allah, sebab Yesus sendiri adalah Allah. Ia adalah Allah Putra yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa. Yesus Allah Putra dikenal sebagai Sang Firman yang sudah ada sejak awal mula, dan Ia bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yesus sebagai Sang Firman ini tidak terpisah dari Allah Bapa, bagikan terang tak terpisahkan dari sumbernya, sehingga dikatakan dalam kredo atau syahadat aku percaya, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Artinya Yesus sebagai Allah Putra yang sudah ada sejak awal mula, dan di dalam Dia segala sesuatu dijadikan.
ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Maka pengertian putra anak ini tidak untuk diartikan bahwa ia lahir dari hubungan suami istri. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Yesus dan Allah mempunyai hakikat yang sama, seperti halnya Bapa mempunyai hakikat yang sama dengan anaknya. Silakan agar Anda ingin mengetahui lebih lanjut untuk membaca artikel Trinitas Satu Allah dalam 3 pribadi, silakan klik di sini. Sedangkan untuk lebih mengenal pribadi Yesus yang dalam penjelmaannya di dunia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, teman-teman, ini tentang jawaban atas pertanyaan tadi tentang panggilan Bapa oleh orang-orang Kristen kepada Tuhan atau kepada Yesus. Nah, teman-teman silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, dan silakan juga teman-teman memberikan satu penjelasan sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.